Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kali ini saya berkesempatan untuk bisa mewawancarai Bapak sehubungan dengan tugas PPG dalam materi eksplorasi masalah. Yang ingin saya tanyakan Bapak adalah masalah hubungan relasi antara orang tua, kemudian sekolah dan siswa. Jadi spesifiknya pertama yang ingin saya tanyakan, apakah partisipasi orang tua di sekolah kita ini masih rendah ataukah sudah cukup? Yang terjadi saat ini selama kepemimpinan Bapak saat ini bagaimana? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau dilihat dari segi hubungan interaksi antara orang tua dengan sekolah, untuk saat ini sudah cukup sekali, terutama sekali di dalam komunikasi antara orang tua dengan sekolah. Pada dasarnya di dalam bagaimana orang tua bisa memperhatikan kondisi peserta didik yang berada di sekolah tersebut, sehingga anak-anak ini bisa memberikan peluang ke depan menjadi siswa yang sukses. Salah satunya interaksi atau hubungan kita dengan masyarakat, yaitu dengan adanya komunitas sekolah, karena komunitas sekolah inilah yang memberikan suatu kewenangan penuh di dalam mengkomunikasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung kepada orang tua bagi peserta didik. Nah, selanjutnya Pak, kalau misalkan di dalam perjalanan kita berhubungan dengan orang tua terdapat masalah, kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan untuk bisa menanggulangi masalah itu? Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak sekolah akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang ada di dalam sekolah. Salah satunya adalah wali kelas pertama, kemudian guru BK atau guru PP, dan nantinya akan dikoordinasikan dengan kesiswaan. Nah, dalam hal tersebut, kalau ada permasalahan ataupun hal-hal yang perlu ditangani, maka pihak sekolah melakukan suatu komunikasi atau pemanggilan kepada orang tua peserta didik. Apabila peserta didik itu mengalami suatu hal-hal yang mungkin menurut sekolah itu ada kekurangan di dalam melaksanakan proses pembelajaran, maka antar sekolah dengan pihak orang tua akan menjadikan jalan ataupun jalan keluar di dalam proses penanganan peserta didik. Oke, selanjutnya Pak, masalah yang saya gali lagi, di sekolah kita kan hubungan antar sekolah dengan orang tua sendiri kalau kita lihat masih kurang Pak ya, dalam hal pemberian informasi atau imbal balik yang maksimal tentang bagaimana anak-anak kita kesehariannya. Dengan kata lain, mungkin kegiatan seperti parenting itu yang sangat kurang kita pernah lakukan di sini Pak. Terus bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Sebenarnya ini kembali kepada orang tua sendiri sebenarnya, karena pada dasarnya sekolah sudah memulai melaksanakan pengembangan bagaimana komunikasi internal antara sekolah dengan orang tua sudah memulai kita lakukan. Salah satunya contoh, apabila ada siswa yang memiliki suatu permasalahan di dalam penanganan di sekolah oleh pihak wali kelas, BK dan kesiswaan, maka dilakukan suatu proses home visit, yaitu kunjungan ke sekolah. Namun kembali kepada orang tua, bila pelaksanaan home visit itu kita hitung beberapa kali misalnya, terus orang tua itu masih belum bisa bagaimana perkembangan peserta didik itu belum ada perubahan, maka pihak sekolah akan melakukan suatu pemanggilan kembali kepada orang tua tersebut untuk bisa bagaimana peserta didik tadi bisa mengalami suatu proses, apakah nanti proses pengembalian ataupun proses dengan perjanjian mereka akan bisa atau mau berubah sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Itu Pak ya. Oke, kalau masalah
remaja ini kan sangat banyak yang berhubungan dengan sekolah, misalnya Pak, tawuran antar pelajar itu. Kira-kira posisi sekolah di mana sehingga tawuran itu bisa terjadi itu, Pak? Nah, tawuran-tawuran seperti itu memang kadang-kala terjadi bila antar kelompok, baik itu kelompok yang satu dan yang lain atau kelompok antar sekolah itu mengalami suatu hal-hal yang mungkin menurut mereka adalah untuk memunculkan jati dirinya sebenarnya. Nah, tetapi dari pihak sekolah hal-hal seperti itu memang tidak diperbolehkan. Maka dari pihak sekolah tetap memberikan suatu motivasi, kemudian pendidikan, kemudian dalam hal ini adalah pengetatan di dalam proses pembelajaran, baik itu saat anak masuk sekolah maupun pada saat anak itu pulang atau kembali ke rumahnya masing-masing, sehingga nanti akan memberikan suatu proses tawuran itu akan bisa terhindarkan. Kemudian yang kedua yaitu adanya suatu komunikasi atau pendekatan dengan warga masyarakat. Salah satunya adalah warga masyarakat yang berada di lingkungan sekolah, sehingga nantilah untuk menghindari adanya suatu tawuran-tawuran baik itu antar kelompok sekolah dengan sekolah ataupun antar kelompok di sekolah kita itu sendiri. Nah, sekarang kalau saya tanyakan lebih lanjut ini tentang program sekolah kita, kan saat ini ada apa istilahnya Pak, sekolah plus ya? Ya, sekolah plus. Di antaranya kan kita punya program untuk TIK itu kan Pak. Nah, bagaimana atau apakah langkah yang dilakukan oleh sekolah untuk bisa menelurkan nanti alumni yang mempunyai kemampuan dalam bidang IT-nya yang baik gitu Pak? Sebenarnya di dalam sekolah plus itu pada dasarnya hanya untuk pengembangan minat belajar siswa sebenarnya. Kenapa? Karena antara SMA dengan SMK itu mengalami suatu perbedaan. Kalau SMK itu kan memiliki suatu penjurusan, baik penjurusan A, B, dan C. Kalau sekolah kita di SMA tidak memiliki penjurusan, sehingga terbentuklah yang namanya sekolah plus. Itu bagi sekolah-sekolah yang mengalami suatu proses minat untuk masuk ke sekolah itu kecil. Sehingga ini pada dasarnya untuk sekolah kita, untuk bagaimana sekolah plus itu bisa kita galakan atau bisa kita lakukan dengan kita mengambil dasar dulu. Dalam artian dasarnya itu apa? Itu memberikan teori-teori kepada anak, kepada peserta didik. Bagaimana di sekolah plus multimedia itu ada kaitan dengan TIK, sehingga nantinya setelah mereka teori atau dasar itu sudah mereka pahami, maka akan kita melanjutkan dengan proses praktek, di mana praktek itu adalah ruangan yang sudah kita tentukan di dalam melaksanakan proses plus multimedia. Terus selama ini apakah ada usaha sekolah untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak lain seperti LPTK atau kampus yang berhubungan dengan IT itu Pak? Iya. Seperti apa? Untuk dari segi kerjasamanya itu kita melihat dari segi waktu sebenarnya. Kapanpun kita bisa melaksanakan, kapanpun sesuai dengan waktu yang kita tentukan, dan juga waktu dari kapan pihak kampus misalnya bisa menerima kita sebenarnya. Tetapi pada dasarnya kerjasama ini sudah sering ada, sudah sudah terpenuhi sebenarnya. Salah satunya adalah dengan perguruan-perguruan tinggi yang sudah ataupun yang sesuai dengan bidang yang kita miliki di sekolah. Bisa contoh salah satu itu kita memiliki bidang sekolah plus multimedia, maka kita perlu adanya suatu kerjasama atau MOU dengan sekolah lembaga atau kampus-kampus yang notabene memiliki keterampilan ataupun jenjang-jenjang yang ada hubungan dengan sekolah kita. Artinya
nantinya dalam sekolah push multimedia. Salah satu contoh yang mungkin bisa kita gerakan kerjasama dengan Amikom ataupun yang lainnya, itu akan tetap kita terlaksanakan. Cuma kita hanya membutuhkan waktu aja. Salah satu lagi ada lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu dalam artian itu adalah bagaimana mereka bisa bekerja sama supaya nantinya sekolah itu adanya suatu pengembangan penelitian atau pengembangan dari segi sistem pengajaran. Salah satunya seperti PPR ya dari mahasiswa. Kemudian ada lagi kuliah kerja. Nah, sehingga nanti kolaborasi itu maka perguruan tinggi tersebut ada kewenangannya untuk bisa memberikan ilmu ataupun pengetahuan kepada sekolah itu sendiri. Saya sedikit berkembang ke masalah yang lain ini Pak. Masalah penyusunan bahan ajar berbasis HOTS, High Order Thinking Skill itu kan Pak. Kalau yang dari saya lihat dan pengalaman pribadi sendiri, kemampuan untuk membuat pembelajaran HOTS ataupun soal dalam bentuk HOTS itu sangat kecil, sangat minim itu Pak. Apakah ada nanti upaya dari sekolah untuk bisa melakukan pelatihan mungkin atau apapun jenisnya untuk kami pada guru-guru supaya bisa mahir dalam hal itu? Nah, sebenarnya kalau dari segi proses penilaian ataupun pembelajaran dalam bentuk penyusunan soal atau penyusunan yang berbentuk evaluasi, dalam hal ini saya contoh soal-soal yang berbentuk HOTS ya. Itu sebenarnya udah lama memang sudah kita lakukan, cuman karena kita terbelakangi atau terbentur ya, maksud saya terbentur dengan adanya proses-proses perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah perubahan kurikulum. Nah, di dalam hal seperti itu sehingga perubahan kurikulum muncul, maka itu yang kita lebih dulu melakukan suatu proses baik itu pelatihan, baik itu workshop dan sebagainya. Namun di dalam segi penyusunan dan penilaian evaluasi soal yang berbentuk HOTS itu sebenarnya bisa kita lakukan, walaupun pada dasarnya sebenarnya tidak kita harus melakukan suatu proses workshop ataupun pelatihan sebenarnya. Nah, yang penting adalah kemampuan ataupun keinginan daripada seorang pengajar atau guru di dalam berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, kenapa? Karena dengan adanya penilaian atau evaluasi yang berbentuk HOTS itu sebenarnya bisa kita libatkan ada teman-teman sejawat sebenarnya. Teman sejawat itu adalah baik itu guru manapun sesuai dengan bidang yang berbeda, itu bisa sebenarnya kita untuk melakukan suatu proses kerjasama, baik itu dari segi kelompok maupun dari segi individu antar individu. Karena soal HOTS ini adalah untuk melihat perkembangan bentuk soal yang nantinya siswa itu lebih tertantang dengan apa yang menjadi suatu proses yang mereka alami. Yang penting komunikasi, bagaimana cara memunculkan atau membentuk atau membuat evaluasi berbentuk HOTS ini adalah kita mencari teman-teman sejawat yang sudah berpengalaman, sudah pernah, sehingga nanti kita yang masih mungkin yang Bapak Ibu yang masih belum mungkin memberikan nilai yang terbaik, mungkin akan memberikan dampak yang lebih bagus ke depannya. Oke, saya kembangkan lagi Pak permasalahan yang saya angkat tentang anak yang berkebutuhan khusus ya. Anak berkebutuhan khusus itu kan selama ini yang kita ketahui bisanya hanya sekolah di SLB. Apakah mungkin di SMA juga bisa menerima anak berkebutuhan khusus
Terus kalau misalkan bisa, seperti apa sih teknisnya nanti yang bisa dilakukan pihak sekolah? Iya. Nah, sebenarnya program-program itu memang sudah digalakkan oleh Dinas Pendidikan sebenarnya, dalam artian dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis di dalam program-programnya di Dinas Pendidikan itu udah jelas. Boleh suatu sekolah, baik itu sekolah formal, selain dari sekolah SMP, itu boleh menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dalam artiannya baik dari kebutuhan khusus apa, ya tinggal kemauan ataupun keinginan masyarakat itu sendiri sebenarnya. Kalau dari sisi lain sekolah sudah siap untuk menerima itu. Cuma dari pihak sekolah tinggal nanti berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah yang mungkin kerjasama, mungkin SMB, untuk bisa memberikan peluang kepada guru-guru tersebut untuk bisa mengajar di sekolah kita. Bila ada masyarakat ataupun siswa terdekat ataupun di sekitar daerah kita, di sekolah kita, ada yang berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kita yang berkebutuhan khusus, sehingga dengan kerjasama ini maka tidak harus mereka berfokus kepada sekolah luar biasa sebenarnya. Sekarang udah punya program tersendiri, baik itu program yang diluncurkan oleh Kemendikbud maupun program yang digagaskan oleh pemerintah kita, yaitu dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terkait dengan anak berkebutuhan khusus itu Pak, kalau misalkan sekolah SMA bisa menerima, berarti ada semacam sharing guru kah seperti itu dari SLB ke SMA nantinya, atau seperti apa? Iya sebenarnya, tapi tergantung dari jenjangnya aja, jenjang pelajaran yang dia miliki. Karena di sekolah SLB aja itu kelas memiliki juga kelas SD, SMP dan SMA. Nah, seandainya nanti ada beberapa sekolah, ada beberapa masyarakat yang mungkin kita melihat pengembangan dari segi umur ya, dari segi umur, status umur itu yang kita bisa melihat. Dan juga mungkin ada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mungkin udah pernah sekolah di sekolah luar biasa, kemudian perkembangan kedepannya itu ada perubahan, maka boleh mereka itu melanjutkan ke sekolah umum. Ya, artinya kita melihat keterbatasan sampai di mana. Kalau keterbatasan itu masih perlu melakukan suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan kekurangannya yang masih, itu pihak sekolah akan melakukan koordinasi, baik itu dari dinas maupun sekolah-sekolah tertentu yang memiliki kemampuan di dalam pembelajaran dari segi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin untuk mencukupi waktu ini Pak, satu lagi masalah yang ingin saya gali, ini masalah komunikasi guru dengan siswa yang buruk. Nah, terkadang kan kita temukan ada guru yang temperamen terhadap siswa, ada guru yang kata-katanya dengan spontan keluar, yang tidak mendidik, nah, seperti itu. Nah, menurut Bapak bagaimana tentang hal itu? Sebenarnya kalau kita berpikir dari komunikasi interaksi antara guru dengan siswa, pada dasarnya guru itu sebenarnya sudah berpikir dari semenjak mereka sebelum masuk kelas itu, mereka sudah siap mental sebenarnya untuk menghadapi anak. Artinya hal-hal seburuk apapun di dalam suatu kelas, itu bagaimana seorang guru itu memberikan suatu contoh yang baik. Kalaupun kemampuan guru di situ sudah tidak mampu atau tidak bisa diselesaikan di dalam suatu kelas,
kelas, maka pihak guru tersebut harus memberikan kewenangan kepada pihak mana ya di sekolah itu, apakah BK ataupun mungkin kepala sekolah, sehingga nanti tidak berlanjut dari segi komunikasi interaksi yang tidak bagus antara guru dengan siswa. Karena pada dasarnya siswa yang kita ajari ini kan mereka kita ajar. Ya, artinya tuh ajar itu artinya semua yang kita ajar, mulai dari perilaku, kemudian mulai karakter apapun, kemudian kita memberikan didikan, kemudian kita memberikan pembinaan, motivasi. Nah, bagaimana anak itu bisa mengalami suatu perubahan tersendiri di sekolah, bukan akan menambah suatu muncul permasalahan baru dari anak itu sendiri akibat adanya suatu perilaku dari seorang guru. Nah, seperti saya bilang tadi, guru itu udah memulai sebelum melakukan suatu proses belajar mengajar. Guru itu di dalam ruangan guru ataupun dari rumah ke sekolah, dari ruangan guru masuk ke ruang kelas, itu seorang guru itu udah siap mentalnya, udah siap dalam hal bagaimana menghadapi siswa. Kenapa saya katakan demikian? Bila seorang guru itu mengalami suatu proses, mungkin mengalami suatu permasalahan tersendiri di dalam pribadinya, maka berhak guru itu untuk tidak memberikan pengajaran di dalam kelas, baik itu bisa memberikan tugas atau apa. Kenapa? Dengan muncul permasalahan yang ada di pribadi guru itu atau dari rumah dia bawa ke sekolah, akan khawatir nantinya akan memberikan dampak kepada siswa itu sendiri. Makanya guru itu perlu memberikan suatu membatasi. Kenapa? Karena kita ajarkan di dalam ruangan itu bukan 1-2 orang. Jadi semua yang ada, katakan jumlah siswa itu ada 30. Nah, dari 30 itu memiliki perbedaan sifat, perbedaan perilaku. Nah, sedangkan kita yang dihadapi adalah guru hanya satu. Guru hanya satu memiliki temperament tersendiri, pribadi tersendiri yang bisa hadapi. Maka dari itu guru itu harus lebih siap mentalnya untuk menghadapi 30 siswa tadi. Sehingga nanti tidak ada suatu hal-hal yang negatif di dalam suatu sekolah atau dalam ruang kelas yang memberikan dampak yang tidak baik antara interaksi guru dengan siswa. Ya, itu contoh tadi, kalaupun kita melihat berdebat dengan siswa dalam suatu kelas, kalau berdebat dari segi pembelajaran tidak masalah. Tetapi kalau sudah mengarah ke perilaku, tingkah laku, watak siswa, itu saya kira kita harus menghindar supaya anak-anak itu supaya tidak antara guru dengan siswa interaksinya tidak merembet ke hal-hal yang negatif. Baik Pak, mungkin itu saja wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Batu Layar, Bapak M. Furkan SPD MPD. Semoga ini bisa memuaskan dan mendapatkan hasil yang baik dalam proses identifikasi eksplorasi masalah dalam kegiatan PPG tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.